Bapak beserta ibu-ibu guru yang saya hormati, insya alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul ya di ruang pertemuan ini pada acara desiminasi budaya positif aksi nyata modul 14 yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak Bu Elva Dara SPD. Nah, mudah-mudahan apa yang akan kita dengarkan dari Bu Elva menjadikan ilmu yang bermanfaat buat kita dan kita sebagai pendidik dapat melaksanakannya di lapangan ya, untuk meningkatkan kinerja kita, pengabdian kita, melancarkan tugas-tugas kita ke depan untuk lebih baik lagi. Nah, kita ambil ilmunya, kita laksanakan dan manfaatkan. Mudah-mudahan ilmu yang akan disampaikan oleh Ibu Elva dapat kita terima dan kita laksanakan ya. Itu aja dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah yang telah membuka acara ini. Sebelumnya saya calon guru penggerak di SDN Cikole Kota Sukabumi meminta maaf karena waktunya mungkin harusnya di kelas ya terganggu karena adanya desiminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4. Mungkin dari kemarin Ibu Elva itu ikutan guru penggerak, saya diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa materi yang telah saya dapatkan di pendidikan ini. Mungkin tidak semua, ini hanya salah satunya, dan pada dasarnya dan pada intinya guru penggerak itu mungkin Bu Elva setelah saya mengikuti guru penggerak ini ternyata tujuannya itu bukan ke situ. Ternyata tujuannya itu untuk memajukan pendidikan di sekolah, khususnya di sekolah yang ada di sini. Nah, di sini juga budaya positif ini untuk diterapkan di sekolah juga, dan untuk apa? Untuk kemajuan pendidikan anak-anak di sekolah. Nah, apa sih budaya positif? Nah, di sini mungkin ada pertanyaan tematik ya di sini. Ibu dan Bapak coba jawab di dalam hati dulu. Nah, menurut Ibu dan Bapak, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Nah, kalau di sekolah itu kan tidak luput dari kata disiplin. Nah, menurut Ibu dan Bapak, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Hukuman atau positif. Nah, seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Misalkan dihukum membersihkan lapangan. Nah, itu bisa tidak meningkatkan disiplin anak. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, seperti memberi hadiah, memberi pujian, anak pintar. Nah, kira-kira itu dapat meningkatkan motivasi anak tidak? Jawab. Nah, ini pertanyaan ini mungkin nanti akan terjawab setelah saya akan menyampaikan materi yang berikut ini ya. Yang pertama itu apa sih itu disiplin positif dan nilai-nilai kewajiban universal. Nah, di sini kita bahas dulu apa sih itu disiplin. Nah, berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah ya. Jadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi saya disiplin karena saya patuh. Nah, kadang saya disiplin karena takut dihukum. Nah, kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin itu tidak nyaman, jadi kepaksa, bukan karena menghargai diri sendiri, tapi karena terpaksa kebanyakan seperti itu. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon dari kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol untuk disiplin itu? Nah, di sini ada
stimulus respon. Nah, di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pokoknya anak-anak kalian harus disiplin seperti ini. Kita yang mengontrol. Seharusnya kalau disiplin itu harusnya dari diri sendiri. Nah, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, kebanyakan seperti itu ya. Pokoknya kamu harus nurut. Pokoknya kamu harus seperti ini. Nah, kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika anak dibujuk gagal, kemudian hadirlah paksaan seperti itu biasanya ya ini. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Nah, di sini ada teori kontrol. Nah, harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Nah, kenapa sih anak seperti itu? Pasti ada tujuannya. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi saya disiplin karena saya menghargai diri saya. Saya itu orang yang disiplin bukan karena dikontrol orang seperti itu. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kita tidak bisa memaksakan orang lain. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang dan menang. Nah, di sini ada disiplin positif. Nah, makna disiplin yang kita ulang lagi tadi, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Di sini ada perilaku manusia atau kita anggap ada kita ambil perilaku kita sendiri kalau tidak perilaku anak. Nah, kenapa anak termotivasi untuk disiplin? Pertama, untuk menghindari hukuman. Kenapa anak nurut gitu ya? Ternyata takut hukuman bukan karena dirinya sendiri. Nah, kemudian untuk mendapatkan imbalan, pengen dipuji, nah, pengen dapat hadiah. Nah, seharusnya perilaku disiplin itu seharusnya untuk menghargai diri sendiri. Nah, kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, tadi itu apa sih itu nilai-nilai kebajikan universal untuk anak? Kita sudah hafal ya profil pelajar Pancasila, ada kebinekaan kita tanamkan untuk murid-murid kita. Nah, di sini kita sebagai posisi, kan tadi katanya disiplin itu tidak harus mengontrol orang lain. Nah, posisi apa sih posisi kontrol kita yang harusnya baik? Nah, yang pertama itu ada identitas yang gagal, itu posisi guru yang sebagai satu penghukum, kedua pembuat rasa bersalah. Nah, seharusnya kita itu menjadi teman, menjadi pemantau dan manajer. Nah, nanti dijelaskan satu persatu. Nah, di sini yang tadi ya nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu, yaitu tadi profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, ini yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia. Motivasi yang tadi hukuman dan penghargaan, juga restitusi. Nah, di sini teori motivasi perilaku manusia yang tadi motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi si anak nurut, si anak disiplin karena apa? Karena takut dihukum. Nah, itu seharusnya tidak boleh. Kedua, untuk mendapatkan imbalan. Apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Oh, saya pasti dapat pujian dari ibu guru, pasti dapat hadiah. Nah, itu juga tidak boleh. Harusnya seperti apa? Untuk menghargai
diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Hukuman konsekuensi. Nah, ketika saya mendapatkan materi ini, saya pun merasa, oh saya ternyata selama ini saya itu sebagai penghukum gitu ya, sebagai penghukum. Terus membedakan hukuman dan konsekuensi itu ternyata sangat pecah, sering tertukar. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya terbentuk hukuman atau konsekuensi. Akan tetapi masih ada restitusi yang dapat kita lakukan untuk tindakan tersebut. Lalu apa itu restitusi? Nah, mari kita pelajari. Nah, di sini coba kita tebak-tebakan. Menurut ibu dan bapak guru, tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu hukuman atau konsekuensi? Kira-kira. Saya pernah, jujur saya pernah di sekolah ada yang tidak mengerjakan PR. Saya menyuruh anak menulis dengan kata Latin, saya tidak akan lupa mengerjakan PR lagi sebanyak 1 lembar. Menurut ibu dan bapak itu hukuman atau konsekuensi? Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi disuruh nyeker seharian. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, coba ya kita lihat. Nah, di sini ternyata yang pertama itu hukuman, yang kedua itu hukuman, yang ketiga hukuman, yang keempat itu konsekuensi. Betul ya tadi semua konsekuensi. Yang kelima konsekuensi, yang keenam hukuman, dan yang terakhir konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit maupun fisik atau hatinya untuk jangka waktu lama. Jadi terngiang-ngiang kalau dihukum katanya ya. Terus membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi kalau konsekuensi mah ya tidak nyamannya saat itu. Tapi kan dia sadar bahwa ini tuh salah saya, memang saya harus seperti ini. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Nah, ini yang paling menakutkan ya. Jadi anak itu jadi benci disiplin. Jadi dendam, iya betul. Kemudian kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian kalau hukuman itu sifatnya paksaan. Kalau konsekuensi sifatnya stimulus atau tanggapan. Kemudian kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman konsep diri yang buruk. Nah, kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum, biasanya disembunyikan kesalahan ya. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kalau hukuman nanti jadinya anak marah, merasa bersalah, merasa dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman,
diasingkan, tapi hanya untuk sementara, mungkin untuk saat itu saja. Jadi tidak jangka lama, beda dengan hukuman. Nah, di sini ada tadi ya, identitas gagal itu apa? Posisi kita sebagai penghukum atau hukuman. Kalau hukuman itu tadi sesuatu yang menyakitkan, ya. Nah, identitas sukses itu kita kalau melaksanakan konsekuensi dan restitusi. Jadi kita itu sebagai guru harus memberikan konsekuensi atau restitusi, jangan memberikan hukuman. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi tidak langsung dijudge, tidak langsung dihukum, tapi mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi seperti apa, ya, tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, kita mengadakan tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa sih anak seperti itu? Apakah ingin perhatian atau tidak nyaman dengan kelas? Nah, kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, intinya restitusi itu harus fokus pada solusi. Jadi solusi apa yang nanti akan dilakukan. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ada keyakinan kelas. Nah, di sini saya akan bertanya lagi, mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm? Kenapa ibu bapak kalau di jalan memakai helm? Ya, kalau naik motor kenapa memakai helm? Pasti karena untuk keselamatan ya, bukan karena takut ditilang polisi. Nah, kita yakin bahwa kita kalau pakai helm, amit-amit kalau misalkan ada apa-apa juga kita tertolong. Nah, itu kan kita yakin ya. Terus mengapa? Nah, di sini yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dan dengan kelas. Di kelasnya mungkin ibu bapak sudah ada ya dipajang peraturan kelas. Nah, kalau peraturan kelas biasanya yang buat siapa? Ibu guru ya. Nah, untuk dari saat ini saya ingin mengajak ibu bapak guru untuk membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas yang membuat itu guru dan anak. Misalkan anak-anak kalian itu di kelas maunya seperti apa? Kalau kemarin kelas 5 sudah membuat, katanya ibu saya mau di kelas nggak mau ada yang bilang kasar, tulis misalkan si Mahir di kelas tidak ada yang berbicara kasar, di bawahnya Mahir ditempel. Setuju nggak? Setuju. Jadi saat ketika ada yang berbicara kasar, bukan saya yang menghukum, tapi mereka sadar sendiri, oh iya saya sudah melanggar keyakinan kelas, padahal itu yang saya yakini, itu yang saya sepakati. Beda dengan peraturan saya membuat kalian harus ini sana. Jadi mereka juga kayak terbebani gitu. Jadi disiplinnya itu karena takut dihukum Bu Elpa. Nah, kalau mereka yang buat sendiri, mereka yang menjalankan, dan mereka yang introspeksi diri. Jadi kalau misalkan ada yang melanggar mau diapakan? Nah, kalau di kelas 5 katanya piket 1 minggu katanya. Itu kayak kesepakatan mereka. Jadi yang tidak mengerjakan PR pun ikutan piket dengan yang hari ini piket. Nah, boleh itu kesepakatan yang kalian buat sendiri. Jadi sampai saat ini alhamdulillah keyakinan kelas itu
berjalan dengan baik. Jadi bukan peraturan. Jadi semua sekarang kita rubah menjadi keyakinan kelas. Di sini ada praktik segitiga restitusi. Mungkin di sini sering kita temukan ada anak-anak yang melanggar atau apa ya, seperti tadi saya sudah membuat keyakinan kelas, tapi anak masih melanggar. Apa yang harus dilakukan? Nah, di sini ada contohnya itu. Ini sering terjadi, tapi mungkin karena ada skrip atau skenario, ini percakapannya bukan di bukan di papatahan gitu ya. Ini sering terjadi, tapi karena butuh rekaman, anak-anak kita rekam masalah yang kemarin yuk. Nah, biasanya apa nih yang selalu diperdebatkan? Terus adu debat, dia hoyong renang, dia hoyong futsal. Nah, yang kita lakukan itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nanti ada prakteknya apa sih itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, ini namanya segitiga restitusi. Jadi kalau permasalahan anak itu menghadapinya seperti ini gitu. Nah, di sini Mahi dan Julfi pada hari Rabu dikabarkan saling mengejek di luar kelas karena berbeda pendapat dalam musyawarah mengambil keputusan akan berangkat untuk berenang atau ke lapangan futsal terlebih dahulu bersama guru olahraga untuk minggu selanjutnya. Saya sebagai wali kelas menerapkan segitiga restitusi saat menghadapi permasalahan kedua siswa tersebut. Julfi dan Mahi itu tadi dapat laporan katanya kalian saling mengejek, berantem, betul? Nah, itu di sini tidak akan mencari siapa yang salah. Nah, menstabilkan identitas. Nah, apa itu menstabilkan identitas? Di sini saat dipanggil nih anak-anaknya, kenapa sih kalian harus bantu? Nah, tidak seperti itu, tapi ibu tadi dapat laporan katanya kalian saling mengejek, betul tidak? Nah, jadi kita jangan mendengar dari satu pihak saja. Jadi misalkan ada yang berantem 2 orang, kita mendengar dari satu pihak saja, tidak mendengarkan dari pihak yang satunya lagi. Nah, itu tidak boleh, kita harus mendengarkan dari kedua belah pihak. Terus kemudian kita jadi meyakinkan ibu tidak akan mencari kesalahan, tidak akan mencari siapa yang salah. Nah, ibu ingin mendengar dulu permasalahan yang ada itu seperti apa. Nah, itu menstabilkan identitas. Tidak akan menjadi yang salah atau Nah, Julfi dan Mahi punya alasan masing-masing ya saling mengejek ya. Tapi ibu bangga. Nah, di sini Kalian tindakan yang salah. Mahi. Jadi kalian pasti punya alasan kenapa kalian melakukan seperti itu. Jadi jangan kok kamu malah seperti ini ya, jangan langsung seperti itu, tapi ditanyakan dulu apa alasannya. Terus ibu bangga kalian. Jadi bukan menyepelekan, tapi ibu bangga coba orang lain yang melakukannya pasti sampai pojok-pojokan. Nah, kalian mah hanya sebatas saling mengejek, tapi mengejek juga tidak diperbolehkan. Jadi itu yang dinamakan validasi tindakan yang salah. Nah, pasti kalau misalkan orang lain bisa sambil bermengejek. Kalau saling mengejek itu kalian itu sudah melanggar keyakinan kelas kita nggak ya? Kita itu saling menghormati, menghargai. Kalau mengejek itu membuli ya sih? Iya, itu kan kalian ya tidak boleh saling bully. Nah, kita sudah terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Kan kalian sudah membuat keyakinan kelas, katanya nggak boleh saling ejek, katanya tidak boleh saling bully. Tapi kenapa kalian melakukannya? Nah, ini namanya menanyakan keyakinan. jadi solusinya apa? Mereka saling mengejek, kamu nggak bisa renang sih, jadi nggak mau katanya. Kamu nggak bisa futsal, jadi seperti itu. Nah,
kita sebagai guru yaitu mengambil solusi. Apa solusinya? Nah, mereka sendiri yang harus menentukan sekarang mau seperti apa. Nah, mereka jawabnya kita akan bermusyawarah mana yang voting paling banyak itu yang mereka ambil. Jadi permasalahannya alhamdulillah terselesaikan. Jadi kita tidak menghukum, anak tidak sakit hati, anak tidak punya dendam dan tidak benci kata disiplin, tapi solusinya ada dan kemudian anak pun kembali ke kelompoknya, maksudnya kembali kelompoknya itu kembali menjadi lebih baik lagi seperti itu. Nah, itu tadi segitiga restitusi yang untuk menghadapinya, yaitu tadi 3 restitusi tadi ya. Kita harus menstabilkan dulu identitas, menanyakan mengapa itu terjadi, kemudian memvalidasi kesalahan mereka. Oke, mungkin semua orang pernah melakukan kesalahan, apalagi anak, apalagi kalian. Jadi seperti itu, jadi tidak menjudge anak terlebih dahulu sehingga anak takut untuk dipanggil oleh kita seperti itu ya. Jadi saya mengajak ibu bapak guru untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Nanti saya akan videokan ketika anak-anak sedang membuat keyakinan kelas. Nanti saya minta hasilnya untuk difotokan ya. Siap ya Bapak Ibu? Siap insyaallah ya. Ya mungkin cukup sekian materi atau penyampaian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang bisa diambil hal positifnya bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.